Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Anies Mata. Aduh, ada Pak Imron Kotan. Harusnya saya jadi takut ngomong nih. Beliau senior saya. Pak Fadil, selamat sore. Oke, izinkan saya langsung cepat aja. Dan mungkin tidak hanya ini Pak Anies Mata, tidak hanya terkait militer. Tetapi ternyata sekarang militer itu sangat erat kaitannya ke geopolitik, dan geopolitik itu kaitannya kemana-mana. Dan saya sengaja menyiapkan slide ini karena tadi saya tahu betul misi dari Partai Gelora itu adalah literasi kepada masyarakat untuk berani berbicara dan berpikir tentang high hanging fruits. Kita ini sekarang apa ya, sering sedih gitu loh. Kok kita senangnya bicara tentang low hanging fruits, tapi kalau high hanging fruits tuh nggak ada yang mau berani bahas. Nah, saya terima kasih diundang di sini dan izinkan saya share saja agar cepat ya Pak Anies ya. Mungkin saya akan lebih masuk kepada perhitungan perseteruan Rusia dan Ukraine dan bagaimana sebenarnya salah satu solusinya itu adalah revisit NAM policy atau non-alignment movement policy. Saya juga harus tekankan di sini dari awal ya, banyak sekali orang mencap saya itu pro Rusia, ya kan? Dengan apapun pandangan saya. Padahal saya mau terangkan bahwa pro Rusia itu artinya beda dengan sebenarnya mengajak tadi literasi, melihat fakta nyata tentang Rusia, dan yang paling penting, sebenarnya kan kita nggak ada urusan langsung gitu. Tapi pembelajaran apa yang harus diambil Indonesia agar ini tidak terjadi terhadap kita gitu. Itu mungkin. Dan mungkin kalau orang banyak bertanya kepada saya, termasuk barusan saya bertemu dengan dubes Inggris dan ada beberapa tamu dari UK, semua terkejut-kejut dengan pandangan saya gitu. Mungkin begini, saya harus luruskan bahwa pendidikan saya, pengetahuan saya, pemikiran saya, pergaulan saya dalam dunia non-alignment movement akademisi. Jadi kita tuh akademisi punya kelompok namanya kelompok non-alignment movement 120 negara. Lalu buku dan jurnal akademik yang saya baca, pertemanan saya, dan utamanya ilmu yang saya capai ketika saya di Boston di MIT tentang bagaimana open will, open heart, open mind itu penting sekali gitu. Jadi itu mungkin membuat kalau kaget-kaget ya jangan terlalu kaget juga karena background seseorang berpikir itu biasanya ditentukan oleh bagaimana dia yang tadi dalam lingkungan tadi. Saya mau bilang bahwa saya tidak pro Rusia, tapi saya pro Putin. Dan ini lebih mengejutkan orang sebenarnya. Dan saya sangat pro Putin. Pertanyaannya kenapa sih Brokoli itu pro Putin gitu? Begini, Presiden Putin itu di mata saya adalah the renew edition dari perwujudan tokoh kekuatan pikir bangsa Indonesia. Jadi saya meyakini betul, apalagi setelah membantu Pak Sekjen PDIP membuat apa dalam penelitian disertasinya, kekuatan pikir itulah menjadi sebenarnya kita merdeka gitu. Waktu itu kita nggak punya uang banyak, kita juga nggak punya tentara kekuatan militer banyak, tapi kekuatan pikir kita itu efeknya besar dan penggagas besar inilah yang mampu berpikir tentang merubah politik dunia itu ada di Presiden Soekarno. Di mata saya, setelah Presiden Soekarno belum pernah ada presiden manapun di dunia yang berpikir atau mungkin akan melakukan itu. Dan menurut saya Putin sedang mencoba melakukannya gitu. Nah, pandangan saya tentang ini saya cuma bisa lihat bahwa misalnya kita lihat NATO Sekretari Jenderal beberapa hari yang lalu ya 2 hari lalu nyatakan perdamaian itu kan mungkin, tapi pertanyaannya adalah apa price yang kita harus bayar gitu untuk kedamaian kedamaian itu sendiri. Teritori apa yang mesti kita give up? Independen seperti apa yang kita harus serahkan gitu atau sovereignty seperti apa? Nah, ini kuncinya di sini. Tapi perdamaian itu sangat sangat mungkin gitu loh. Nah, kita lihat aja lah kalau kita lihat before ya, inilah posisinya kira-kira Donetsk, Luhansk, dan bagaimana Rusia sebelah timur ya. Saya nggak akan terangkan satu-satu, tapi dari map ini sudah kelihatan hari per 12 Juni kemarin sudah seperti apa gitu. Dan saya rasa Rusia itu terus membombardir beberapa kota karena intinya the region mau dikuasai dan Liman dan Rubizny juga sudah under Russian control, full control. Jadi kalau sekarang saya ditanya, siapa sih yang paying the highest price? Gitu kan. Betul tadi sampaikan dunia memang akan menerima atau harga yang mesti dibayar. Tapi siapa yang paling mahal membayar? Ukraine gitu. Karena menjadikan secara sadar negara ini menjadi mandala perang berlarut. Dan ini adalah mandala perang berlarut sejarah panjang Eropa dan sejarah permusuhan Amerika Rusia atau Amerika Soviet dengan harga yang mega mahal gitu. Penelitian panjang rakyat sipil itu diperkirakan sudah hari ini 11 juta orang ya terdesak untuk mencari perlindungan dan keselamatan pengungsi ataupun keluar ataupun tetap dalam Ukraine. Lalu yang mungkin buat saya menjawab pertanyaan Pak Anies Mata tadi terkait militer. Pak, apapun bentuk bantuan negara-negara terhadap tentang senjata, sadar nggak kita? Setiap hari itu 100 tentara Ukraine itu meninggal. 100 hari gitu, setiap hari. Dan ini hari ke-111 kalau tadi disampaikan. Maka in my humble opinion, this is against military human right. Ini kayaknya kita serahin aja terus udah pasti gugur gitu 100 orang dan kita saksikan itu. Jadi berapa banyak pun senjata dibantukan ke Ukraine, saya pikir berat gitu untuk bertahan. Nah, saya mungkin dipengaruhi banyak oleh baca beberapa buku. Salah satunya bukunya Tim Marshall tentang Prisoner of Geography.
Di situ tuh yang paling inti disampaikan bahwa kalau seorang tuh yakin bahwa leaders tuh yakin banget bahwa dia yang bisa hold nation together, is very careful gitu. Itu belum tentu begitu juga. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat NATO. NATO itu satu hari bisa dipimpin oleh BRICS, oleh apa Belgia, oleh siapapun. Tapi kita harus ingat bahwa the military commander itu oleh Amerika Serikat. Jadi artinya by the greatest firepower di NATO itu ya Amerika Serikat. So be very careful juga dengan pernyataan seolah-olah NATO itu tidak berdampak banyak atau nggak apa-apalah NATO ada di sana gitu. Karena ini kayaknya argumentasinya terus dikedepankan. Yang penting juga mungkin itu alasan kenapa saya tidak pernah meneriakan kata Slava Ukraina atau Glory of the Ukraine. Karena saya nggak mau membawa bringer of false hope atau saya menjadi ahli PHP, saya nggak mau gitu. Karena dari apa yang saya pikirkan berat ini buat Ukraine untuk bertahan terus menurut saya ya sekali lagi. Dan true leader itu harus belajar tahu kapan saatnya berhenti. Kita bisa saja jadi great leader, tapi juga harus tahu bahwa satu titik kita mesti berhenti. Karena ada satu faktor kemanusiaan dan faktor kedua perdamaian dunia. Jadi nggak boleh egois gitu. Itu menurut saya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab adalah dari The Legatum Prosperity Index dari Ukraine itu dia nomor 78. Legatum Prosperity Index Rusia itu nomor 70. Mereka itu Ukraine kuat di education dan enterprise dan lemah di safety dan security. At the same time Rusia juga begitu. Dia strong di economic dan education, juga lemah di safety and security. So both ini akan berdua sebenarnya negara lemah di safety and security dengan perspektif masing-masingnya. Jadi pertanyaan Sekjen NATO tentang berapa harga untuk mewujudkan perdamaian, teritori sebesar apa dan seluas apa yang harus dikorbankan, kedaulatan sebesar apa, seluas apa yang mesti diberikan, kemandirian sebesar apa dan seluas apa yang mesti dimiliki, dan kemerdekaan sebesar apa, seluas apa yang dimaksudkan, itu mesti jawaban yang mesti kita jawab. Saya mau cepat aja, karena nggak banyak orang Indonesia tahu tentang Rusia gitu ya. Rusia itu luas banget loh, 6 juta mil persegi, 11 zona waktu dia punya. Dia 2 kali besar Amerika, 25 kali besar Inggris, 5 kali ukuran India. Penduduknya sedikit. Jadi negara ini negara kaya sekali, penduduknya sangat sedikit. Dia kaya akan hutan, danau, sungai, tundra, stepa gitu kan, pegunungan. Kemudian bagaimana dia di manapun juga di sisi barat, timur, selatan, utara itu ada beruang, dan beruang itu menjadi lambang Rusia karena dianggap beruang itu bisa diam aja, tapi sekali dia bergerak gitu kan, dia mengeram dengan garang gitu. Di sebelah timur itu ada Siberia sampai ke Laut Bering dan Samudra Pasifik. Ini harus saya terangkan karena itu berpengaruh pada bagaimana ekonomi juga bergerak. Bagaimana kemudian misalnya saking luas ya kita tuh masih perlu menyeberang dari ujung ke ujung itu memerlukan waktu 6 hari ya untuk dengan kereta api gitu. Dan bagaimana misalnya Winston Churchill itu menggambarkan Rusia itu di tahun 1939 tidak ada yang mereka kagumi selain kekuatan dan tidak ada yang mereka benci selain kelemahan. Itu sudah mendarah daging gitu. Dan ini selalu juga mendasari kepentingan nasional Rusia untuk bagaimana kepentingan nasional itu menjadi inti. Nah, Rusia juga sejarah panjang. Kalau kita bicara tentang the first Tsar ya, Ivan the Terrible, kemudian bagaimana dari zaman Tsar pertama itu menyerang, itu ofensif, itu menjadi konsep doktrin mereka pertama. 1533 mereka menguasai Ural area, kemudian ke selatan ke Kaspia, kemudian ke utara ke Arktik. 1721 mereka di bawah kepemimpinan Peter yang Agung mendirikan Russian Empire. Dan ini yang selalu saya harus tekankan. Belum tentu Putin mau mendirikan ini gitu. Karena kayaknya ada kalimat-kalimat seolah-olah Putin itu sedang mau mendirikan Russian Empire. Yang menurut saya nggak mungkin gitu. Bukan itu tujuan dia gitu. Dan apalagi ketika Catherine the Great bergerak ke arah utara dan Ukraine, ingat ya, Ukraine itu udah pernah sangat masuk ke Rusia tuh karena gerakannya Catherine the Great. Itu juga termasuk pegunungan Karpasian gitu. Jadi kalau dari perspektif Rusia, dia melihat dalam 500 terakhir itu Rusia itu terus diinvasi. Terus kemudian bagaimana misalnya The Post melalui North European Plain tahun 1605 abad 16, Swedia abad 17 di bawah kepemimpinan Charles 12, Prancis di bawah Napoleon abad 18, dua kali oleh Jerman 1914 1941. Kemudian Crimea War pertama dulu itu abad 18 ya kan. Kemudian Perang Dunia. Jadi rata-rata kalau ditanya Rusia itu perang berapa kali setahun sih? 33 kali. 33 tahun satu kali, dia pasti perang gitu loh. Jadi dia tuh mentalnya negaranya mungkin udah siap ya. 14 apalagi kemudian ketika 49 NATO didirikan, kemudian bagaimana Rusia membentuk Pakta Warsawa, saya nggak usah cerita lebih banyak, tapi dalam 13 tahun negara Pakta Warsawa itu kemudian masuk NATO atau Uni Eropa, kita bisa coba melihat dari perspektif Rusia sendiri. Nah, karena itulah Presiden Putin menurut saya adalah student of history. Dan overstretching NATO itu membuat di 2016 Putin merubah hampir keseluruhan strategi militer Rusia dan mengeluarkan buku putih strategi Angkatan Laut Rusia. Jadi kita perang sekarang 2022 ya. 2016 Putin tuh udah sadar nih overstretching NATO tuh udah bahaya gitu. Dan ini pertama kalinya dia menyatakan Amerika adalah the external threat terhadap Rusia.
Makanya nanti saya akan cerita habis ini, beberapa sanksi yang diberikan itu sebenarnya membuat semakin parah, bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah lebih besar gitu. Seperti tadi disampaikan, malah efeknya ke dunia gitu kan. Jadi sejak era Grand Principality of the Muscovy, kemudian Peter the Great, ya kan, kemudian Stalin, kemudian sekarang Vladimir Putin, semua pemimpin Rusia itu mengalami hal yang sama, terlepas dari dia ideologinya Tsaris kah, kah, kroni kapitalis kah, apakah gitu. Karena peta setahan dasar kawasan itu, ya yang dikonfrontir sejak eranya Ivan the Terrible sampai sekarang Putin itu masih sama. Masalahnya Putin itu mengalami sanksi yang menurut saya nggak fair. Gitu. Coba kita lihat ya, kalau kita lihat perang-perang yang dilakukan oleh Amerika di mana-mana, saya mau sebutkan, tapi nggak pernah ada sanksi yang diberikan terhadap pemerintah Amerika Serikat, apalagi terhadap the rich civilians Amerika Serikat, untuk membayar kerugian perang di negara-negara yang dia buat perang tersebut. Nah, sanksi pada Rusia ini menargetkan individu bank, bisnis, pertukaran moneter, transfer bank, ekspor impor, pemotongan Rusia dari SWIFT sistem dunia, pembukuan aset pada bank sentral. Bayangin, bank sentral bisa disebutkan asetnya seharga 630 miliar dolar cadangan devisa. Per Maret saja, aset Rusia yang dibukukan itu sudah berjumlah 1 triliun dolar. Dan sanksi itu lebih gilanya meluas kepada tanaman, kepada hewan, kepada olahragawan, sastrawan, gitu kan. Dan bagaimana sekarang Inggris dan Australia juga telah meminta platform digital global menghapus propaganda pro-Rusia. Ini buat saya menarik, karena kata-kata propaganda pro-Rusia itu harus kita lihat dulu apa maksud propaganda. Karena kalau kita sedang menerangkan tentang Rusia, bukan berarti kita sedang propaganda tentang Rusia. Dan ini we have to be very careful. Nah, 69 misalnya Jerman mempertahankan Ostpolitik, tapi kemudian karena kanselir barunya Olaf Scholz menganggap bahwa dia harus meninggalkan pipa Nord Stream 2 dan kemudian mandiri dari Rusia. Nah, yang paling seru adalah di Rusia itu dianggap melakukan banyak propaganda. Jadi kalau kita lihat kenapa dia disangsikan, karena ada dianggap Kremlin Associate, ada dianggap Rusia Intelling, ada dianggap Russian Oligarchy, ada Kremlin Amplifier, bla bla bla. Itu semua, makanya semua yang dikena banning itu atau kena sanksi atau lebih tepatnya perampokan gitu besar-besaran, itu apa yang ada atau berhubungan dengan ini semua. Pertanyaannya, apakah tidak ada peta propaganda Amerika dan aliansinya gitu, terhadap bagaimana melihat masalah ini secara clear? Bagaimana US Intelling? Bagaimana Washington Associate? Bagaimana US Oligarchy? Bagaimana Washington Amplifier? Bagaimana US Overt Media? Termasuk juga sumber-sumber. Maka disinilah mungkin kita mesti melihat dan hati-hati, ini kelihatannya PBB gagal. Titik kritis bagi keamanan dunia ekonomi internasional dan arsitektur energi global terbukti. Ya kan? Tidak mungkin mempersempit juga perang satu wilayah. Tidak mungkin juga memutus rantai perang siber ini kalau ini terus berlanjut. Menurut saya ini akan memasuki tahap perang siber ini. Biologi yang saya ditakutkan daripada nuklir. Dan kemudian tidak mungkin menghilangkan satu negara dari rantai pemasok atau pasukan, which is this is not fair ketika kita memblocking sanksi dengan memotong dia dari rantai pasukan gitu. Kemudian bagaimana perubahan rantai makanan pasukan global, bagaimana menandai perubahan cara berpikir tentang energi sumbernya, investasi energi terbaru akan menjadi komponen ketahanan stabilitas politik. Ini mesti kita pikirkan. Dan bagaimana menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan, HAM, apa makna HAM, buat siapa HAM itu gitu kan, dan tatanan baru dunia yang mungkin nanti akan oleh Ambasador Imran Khan sampaikan. Dan bagaimana mendanai titik balik bagi infrastruktur keamanan dunia dan globalisasi. Intinya sebenarnya arsitektur keamanan itu ternyata berdampak sangat, yang beberapa kali saya sampaikan, ekonomi itu selalu interventing factor dengan military. Ini terbukti gitu. Nah, artinya apa? Mungkin kita harus tinggalkan kembali United Nations. Dulu Pak Presiden Soekarno dengan lantang meninggalkan go hell lah. Dia nggak perlu lah, kita nggak usah di PBB gitu. Dan mungkin artinya kita harus bangga dengan konsep non-blok itu dan bagaimana Dasar Bandung yang dilahirkan oleh Bung Karno, dan kita harus revisi gerakan tersebut. Saya mau cepat aja. Ini terjadi dari, kalau kita ambil ini dari dari World Bank ya. Dari faktor geopolitik hari ini, kita mesti ingat, geopolitik sudah masuk ke kompetisi teknologi, ke ancaman terhadap lingkungan, terhadap tekanan politik domestik yang di-create oleh Barat atau oleh luar atau oleh kawasan, lalu economic shift, lalu bagaimana institusi dan aliansi, dan bagaimana multiplier konsep itu akan menjadi masalah dari geopolitik. Nah, kalau kita bicara juga masalah international security, tadi ada kompetisi terhadap teknologi, ada ancaman hibrida, ada polaritas yang berubah. Ini pasti mendorong polaritas yang bisa ditahan. Kemudian transformasi perang, bagaimana juga bangkitnya non-state actor, dan ini bahaya. Kenapa saya harusnya saya beri tanda merah? Karena non-state actor di sini kalau kita baca dokumennya dikaitkan kepada perang agama. Dan Indonesia sangat rentan ini. Jadi be very careful nih tentang international security kaitannya kepada bangkitnya non-state actor. Kemudian kompetisi geostrategi dan security dan juga perlombaan teknologi persenjataan. Yang intinya juga
ada dampak besar yang harus kita kenapa dorong apa ya non-blok harus berlaku cepat dan saya nggak tahu gimana caranya kita harus membantu Bu Menlu untuk itu. Tapi korosi globalisasi ini bahaya. Korosi globalisasi ini mengarah pada pertumbuhan pembangunan selama 30 tahun terakhir dunia dan perusahaan MNC akan menilai kembali risiko geopolitik ini dan dia akan memindahkan bagaimana juga produksinya ke negara-negara tidak berisiko dan kemudian akan membentuk rantai global yang baru. Dan ini terkait lagi ya, modal alternatif, kemudian perbedaan upah di lain negara, ataupun proses apa itu sebenarnya harusnya revolusi globalisasi ini nggak akan cepat-cepat terjadi atau tidak akan revolusioner. Tetapi tolong dicatat, uh, keputusan politik itu kadang-kadang malah mempercepat itu. Contoh ya ini tadi, sanksi-sanksi diberikan sehingga malah akhirnya tadinya harusnya slowly ini bisa jadi sangat sangat sulit diprediksi gitu. Akan terwujud peta baru rantai pasokan dan yang paling penting jika konflik terus menyebar akan lahir fase di mana aliansi geopolitik, aliran energi dan makanan, sistem mata uang, kemudian jalur perdagangan akan terpecah per kawasan atau per aliansi dan ini membawa integrasi ekonomi baru dan akan menjadi prioritas. Nah, ini mungkin PR kita. Ya, Bagaimana konflik ini dikelola? Udah sedikit lagi, Pak, sebentar lagi. siap. Jadi bagaimana menang pasar masa depan adalah dalam bidang investasi. Nah, ini kita lihat Ketua Duma, Volodin menyampaikan telah muncul Group 8, ini koalisi 8 negara, Cina, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran, dan Turki. Dan kita harus pikirkan ini, mungkin nanti bisa dibahas kenapa kita mesti akhirnya bergabung. Harus diingat juga, sudah terhubung sekarang Russian Federation dengan Cina, jembatan sudah dibangun, dan ini akan menunjukkan ikatan erat Rusia dan Cina, dan jembatan ini saya yang akan gambarkan lebih lanjut, tapi ini akan membuat di 2024 Beijing dan Rusia itu akan bertransaksi mencapai 200 miliar dolar. Jadi sepertiga devisa cadangan devisa Rusia. Nah, time tunnel Indonesia penanganan salah dan dampak krisisnya akan segera mendorong kembali kita ke New Emerging Force atau NEVO yang pernah didirikan oleh Indonesia. Dan bagaimana NEVO dan NEVO ini merupakan gagasan Presiden Soekarno yang harus kita revisit karena kasus hari ini dampak krisis Ukraina dan Rusia ini sama dengan masa kebangkitan New Emerging Forces sebenarnya. Saya cuma ingatkan saja siapa yang harus kita approach di negara-negara Asia Afrika dan sekali lagi apa itu menyeimbangkan balance of the world with non-alignment movement, which is bagaimana NEVO itu harus muncul dan sekali lagi final warning saya ini slide saya terakhir pentingnya kekuatan pikiran dari para pemimpin, pentingnya kekuatan ide untuk mandiri. Dan satu hal yang mesti dicatat, isu Taiwan jangan sampai menjadi jebakan pergeseran Mandala perang baru sebagai exit door Amerika Serikat dan kawan-kawan dari gejala kekalahan terhadap Rusia dan mengalihkan isu ancaman dari Eropa ke kawasan kita Asia Pasifik. Urusan Taiwan harus kita berani sampaikan adalah urusan domestik Cina. Kenapa? Karena itu sesuai kebijakan wacana polisinya Amerika Serikat. Kecuali Amerika Serikat sekarang menyatakan ada dua Cina. Nah, kalau dua Cina ada juga nih rentetan perubahan geopolitik selanjutnya. Jadi saya rasa kita mesti hati-hati. Ini saya cuma gambarkan aja. The changing polarity itu akan berdampak kepada geopolitik. Ini semua kita bisa lihat hubungannya kemana saja, ekonomi digital dan lain-lain. Demikian juga the transformation of warfare. Kita bisa lihat hubungannya ke cyber, ke geopolitik, ke humanitarian action, ke roles of region. Kemudian bagaimana misalnya tentang teknologi geostrategic competition, bagaimana ke financial dan monetary system, bagaimana ke innovation, bagaimana ke nuclear security dan lain-lain. Intinya ini slide saya terakhir, kita harus ingat mungkin kita harus ingat kembali bahwa pernah ada buku terkenal ya Dunia dengan Soekarno. Mungkin hari ini saya nggak tahu siapa akan menjadi pemimpin besok. Mungkin Pak Anies Mata mungkin jadi presiden. Maka mungkin ada dunia dalam genggaman Anies Mata mungkin yang baru saya nggak tahu. Tapi marilah kita sekarang Indonesia ini bangsa Indonesia yakin bahwa kita bisa menggenggam dunia. Karena bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa yang dapat berdiri sendiri, dia belum bisa disebut sebagai bangsa merdeka. Terima kasih.